Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita selalu membaca Alhamdulillah siang malam petang dan pagi, terutama di pagi hari ini, hari Senin ya. Kita sudah di penghujung bulan Syawal. Bagi jemaah yang belum selesai puasa sunat Syawal bisa mengejar lagi ya, bisa lagi dikejar. Lebih lagi seminggu lagi. Jangan lupa tuh ya, sunnah Nabi yang patutnya direbut. Siapa yang puasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal maksudnya ya, sama nilainya dengan puasa setahun. Karena dalam Islam banyak ayatnya, termasuk ayat dalam surah Al-An'am, katanya orang yang berbuat baik itu nilainya, satu kebaikan itu nilainya 10. Pada dasarnya manja bil hasanati falahu asyru amthaliha, ayat 160 suratul An'am halaman 150. Manja bil hasanati falahu asyru amthaliha, siapa yang berbuat baik minimal 10 kali ganda, minimal. Kalau sholat berjamaah sampai 25, 27, sampai 50, sampai lebih. Jadi kalau kita puasa 6, Ramadannya 30, tambah 6, 36, kali 10, 360, sama dengan puasa sehari. Nanti kalau sudah bulan Syawal, kalau kita puasa 3 hari sebulan, 3 hari saja, sama dengan 30 hari. Itu mudahnya ya. Mudahnya ke surga ini. Wa man ja'a bis sayyi'ati falaysa illa mislaha. Kalau mereka berbuat dosa, berbuat kejahatan, satu dosa satu catatannya. Kalau buat baik, satu kebaikan 10. Kalau sedekah lagi mahal. Satu biji kelapa kita sedekahkan. Dalam surah Al-Baqarah dibilang 1 jadi 700. Itu kebaikan apa insyaallah. Bahkan ada yang lebih dari itu. Datang sembahyang subuh. Sembahyang subuh ya. Datang sembahyang subuh. Macam bapak tak tidur malam tadi, sembahyang mengaji. Siapa yang datang sembahyang subuh nilainya seperti beribadat tak tidur. Subhanallah. Tak tidur semalam beribadat. Ini ya. Hadis surah Imam Muslim, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sembahyang isya berjamaah sama nilainya dengan sembahyang setengah malam atau beribadat setengah malam. Wa man shalla subuhu fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seperti sembahyang semalam tidak tidur. Subhanallah. Mudahnya ya, mudahnya mencari jannah, mencari surga Allah. Datang isya, datang subuh, dua-dua direbutnya seperti sembahyang 1,5 malam. Kalau siang itu 12 jam, malam 12 jam. Setengah malam itu 6 jam. Datang isya dengan subuh seperti beribadat 18 jam. Tidak mau manusia itu. Datang subuh berapa menit lah ya. Datang isya berapa menit lah. Nilainya 18 jam. Tidurnya ibadat. Kalau dia tidur 6 jam, 18 tambah 6, 24 jam. Dah 24 jam penuh ibadat Pak. Itu maka Nabi mengatakan,
kalau manusia itu tahu, ya. Walau ya'lamuna, ini muttafaq alaih nih. Walau ya'lamuna ma fil athamati was-subhi la atauhuma walau habwan, muttafaq alaih. Kalau mereka tahu untungnya datang sembahyang subuh, sembahyang isya dan subuh itu, mereka mesti datang juga. Tidak mampu berjalan merangkak pun datang juga. Ini banyak Islam ya. Banyak Islam. Baiklah. Kita masih bersama azan sebenarnya ya. Mau menghabisi pagi ini tentang azan. Tapi sebelum itu mau menyimak sedikit ayat yang dibaca dalam sholat tadi, ayat surah Az-Zariyat tentang istighfar di waktu sahur. Kemarin juga surah Al-Imran ayat 17 istighfar di waktu sahur. Surah Az-Zariyat ayat 18 istighfar di waktu sahur. Artinya apa? Orang beriman itu ada agenda istighfar di waktu sahur. Sebelum ke masjid atau dalam perjalanan ke masjid. Patutnya duduk dengan istri. Dalam hadis dikatakan Allah merahmati suami yang bangun dia di malam hari. Katalah pukul 4 bangun dia. Dia uduk, dia sholat. Lalu dibangunkannya istrinya. Kalau istri tidak mau bangun, dia ada kuasa, ada otoriti untuk memercikkan air ke muka suaminya, ke muka istrinya. Dalam hadis itu ya. Dalam hadis juga dikatakan siapa yang bangun, istri maksudnya. Tadi suami, ini istri. Kalau istri yang dulu bangun, dia berwudu, dia sholat, dilihatnya suaminya masih tiduran, dibangunkannya, susah suaminya bangun, berhak istri memercikkan air di muka suaminya. Tapi yang bagusnya sebelum tidur kasih tahu dulu ya. Nanti siap untuk dibangunkan ya, iya siap. Jangan tidak dikasih tahu. Nanti kita mau jernih, keruh pula jadinya. Bisa yang jernih jadi keruh kalau tidak ada perbincangan sebelumnya. Suami yang tidur malam hari berniat membangunkan istri. Istri yang tidur berniat membangunkan suami. Begitulah Islam itu. Siapa yang duluan bangun, dia yang membangunkan. Anak-anak juga begitu. Anak-anak dididik tuh. Nak, tidur ya nak. Besok ayah akan bangunkan kau. Jangan keberatan ya. Ini sunnah Nabi ini. Begitu pendidikan itu. Maka anak itu tidurlah jam paling lambat jam 9.30, tengah 10 kata orang sini. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 dah 6 jam tidurnya. Dan ada doa diajarkan ulama, kita bisa tidur sedikit, puas, sehat, dan bermotivasi. Ada doanya, Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atih. Agar kita bisa tidur sedikit, badan kita sehat, puas, dan motivasinya tinggi. Bukan pedih matanya. Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ya Allah, berilah saya, karuniailah saya tidur sedikit, sehat dan bersemangat. Dan berilah saya usia yang panjang dalam berbuat taat. Baiklah ya. Itu mukadimah untuk pagi ini. Kita lanjutkan bersama ide Abdullah bin Abbas. Tadi malam atau kemarin pagi kita tentang hayya 'alas shalah. Sekarang tentang hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu apa kata Abdullah bin Abbas maksudnya? Kalau maksud literalnya, maksud letter lex, hayya 'alal falah, marilah merebut kesuksesan. Al-falah. Ada sebagian masjid namanya Al-falah ya. Marilah merebut kesuksesan. Ingin sukses, ingin untung, datanglah ke masjid. Itu artinya. Tapi menurut Abdullah bin Abbas, makna tersirat khudu fir rahmah.
maaf ya. Khudu fir rahmah, masuklah ke dalam rahmat Allah. Wa khuzu ashumakum fil huda, ambillah saham anda, bagian anda, aset anda tentang hidayah Allah. Merebut rahmah dan mengambil hidayah Allah. Itu maksud mana tafsir ayat Al-Falah. Kemudian penutup azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini beda dengan Allahu Akbar pertama. Beda maknanya. Allahu Akbar pertama itu maknanya yang sibuk tinggalkanlah kesibukan anda. Jangan lagi sibuk dengan yang lain. Kalau takbir di penutup azan, maknanya kata Abdullah bin Abbas, hurrimatil a'mal qabla shalah. Dilarang membuat apa saja aktivitas sebelum anda sholat. Ini makna larangan. Melarang membuat saja aktivitas sebelum kita memenuhi panggilan azan tadi. Hurrimatil a'mal qabla shalah. Kalau makna literal hurrimat itu diharamkan, dilarang. Allahu Akbar kali kedua ya. Di permulaan azan 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkanlah kesibukan anda. Fokuslah terhadap azan dan memenuhi panggilan azan. Allahu Akbar penutup. Allahu Akbar 2 kali ya. Kalau di awal azan 4 kali. Ini 2 kali. Allahu Akbar katanya hurrimatil amal qabla shalah. Dilarang melakukan apa pekerjaan sebelum anda sholat. Itu maka kalau macam di tanah Aram sana, pas azan kumandang semua toko tutup. Semua toko tutup. Kerja dapur, kerja menyuci pakaian, nyuci piring apa, masak memasak, stoplah dulu. Stop dulu. Itu sepatutnya begitu. Kemudian penutup azan, la ilaha illallah. Ini katanya amanah. La ilaha itu lafaz ataupun ungkapan amanah. Amanah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. La ilaha itu amanah. Wudi'an ala anaqikum, diletakkan di atas pundak kamu itu. La ilaha ini amanah. Anda mesti memikulnya. Anda mesti mengembannya, melaksanakannya. La ilaha illallah. Ini amanah. Tiada ilah selainmu ya Allah. Hanyalah engkau satu-satunya ilah ya Allah. Fa in syi'tum fa'aqdimu. Kalau mau rebutlah, datanglah ke masjid. Wa in syi'tum fa'adbiru. Kalau tak mau terserah. Jadi ada angkatan kemarahan sedikit. Sudah dipanggil dengan Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah juga. Tambah dengan as-salatu khairun minan naum lagi. Tambah dengan Allahu Akbar lagi. Sekarang la ilaha illallah. Enggak juga mau, terserahlah. In syi'tum fa'aqdimu wa in syi'tum fa'adbiru. Kalau kamu mau, rebutlah cepat. Jangan lagi berlengah-lengah. Kalau tak mau tuh terserah. Ada nada kemarahan di situ. La ilaha illallah. Yud koro mau. Engkau kayak mau demam. Datanglah. Mau tidurlah. Berpeluklah di atas tempat tidur. In syi'tum fa'aqdimu wa in syi'tum fa'adbiru. Masuk di hatimu panggilan tadi, datanglah. Tidak masuk, itu terserah. Berarti sudah disampaikan. Amanah 7 lapis, 7 langit dan 7 lapis bumi di pundak kamu. La ilaha itu amanah.
Subhanallah. Kata ulama, orang mati dalam kubur itu katanya, apa yang paling diinginkannya? Dibincangkan ulama dalam karya mereka, apa yang mereka mau? Yang sudah terbaring di alam laut maunya apa? Mau makan, mau minum, mau apa? Kata mereka, mau menyebut sama ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka dambakan. Orang-orang yang terbaring di dalam kubur di liang lahat itu, kalaulah ada kesempatan, apa yang mereka ingin? Kata ulama, membaca ungkapan macam inilah, la ilaha illallah ka, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau salawat atau tasbih. Itu mereka maukan. Itu maka kita dianjurkan membaca la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha, ayat dalam surah Muhammad ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad sesudah surah Ahqaf. Ayat berapa? Bismillah. Ayat 19 halaman 508. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi la ilallah di dalam azan itu macam ketegasan, warning, mau datanglah, tak mau itu terserahlah. Adbiru, ke masuninya. Wa in syi'tum fa'adbiru. Kalau tak mau menyahut azan, nak tidurnya tidurlah. Nah, itu artinya. Subhanallah. Jadi la ilaha itu kalau orang tuh faham ya, selamat hidupnya. Ini mesti belajar. Karena itulah kesimpulan Islam itu. Kesimpulan syahadah itu. La ma'budu bihaqqin illallah. Yang disembah yang benar, yang betul hanyalah Allah. Nah, kita mesti belajar. Kata ulama, kalau kita baca buku-buku akidah, buku tauhid, ini mesti dibaca sebanyak-banyaknya. Dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga menjadi darah daging katanya. Kalau sikit tidak mengasih, tidak mempan, tidak menjadi. Kalau sedikit, zikir yang sedikit itu dicela dalam Al-Quran. Zikir yang sedikit itu dalam surah An-Nisa, itu zikirnya munafik. Nah, tengok dalam Quran ya. Subhanallah. Zikir yang sedikit, zikirnya munafik. Na'udzubillah. Tengok ayat dalam surah An-Nisa. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Halaman 101 ayat berapa? Ayat 142. Innal munafiqina, orang munafik itu, yukhadi'una Allah, mereka kononnya nak menipu Allah. Wa huwa khadi'um, sebenarnya mereka tertipu sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, mau salat itu malas. Itu sifat munafik. Yura'unan nas, suka beramal dengan riya. Wala yazkurna Allah illa qalila, zikirnya sedikit. Sedikit. Kalau tak ada zikir, apa lagi? Susah tuh ya. Tengok tentang zikir banyak, sangat disanjung dalam Quran. Contohnya surah Muhammad, surah Jum'ah. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, kamu pasti sukses. Surah Jumat ayat 10 halaman 554. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, sukses kamu nanti.
Jadi la ilaha itu mesti dizikirkan, dijadikan wirid. Kalau lalai, ayat sesudah Jumat tadi surah Munafikun ayat 9 halaman 555. Orang yang lalai daripada berzikir rugi hidupnya. Allazina amanu la tulhikum amwalukum. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dirintangi oleh harta benda dan anak istri dari zikrullah. Kalau kamu lengah dan lalai disebabkan mengurus keluarga dan harta benda, tidak sempat berzikir, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surah Jum'ah Muflihun, ini khasirun. Mudah-mudahan kita terhindar dari kerugian, kelalaian. Kita menjadi orang yang muflihun, yang disebut dalam surah Jum'at, disebut juga dalam surah lain, disebut juga dalam surah Al-Mu'minun, banyak lagi itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting la ilallah di penutup azan itu, kalau mau datanglah, kalau tak mau tak terserah. Itu kira mana yang tersirat di balik ungkapan tahlil di penghujung azan. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wastaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.